Halo Lur, kembali lagi dengan Waton Recap. Di film kali ini menceritakan tentang kisah seorang ahli matematika yang terpaksa bergabung dengan tentara Ukraina dan melawan tentara Rusia. Dia melakukan hal tersebut karena ingin membalas dendam atas kematian istrinya yang sudah dibunuh oleh tentara Rusia, serta menggunakan kemampuan matematika dan fisika untuk masuk dalam regu sniper profesional. Dan inilah dia film Sniper, The White Raven. Cerita bermula di saat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Kedua negara itu terus melakukan pertempuran di perbatasan negara dan menyebabkan beberapa wilayah yang berada di sekitar perbatasan negara harus melakukan depopulasi atau pengurangan populasi secara besar-besaran. Di tengah konflik antara dua negara yang semakin panas, ada seorang suami istri yang tinggal di sebuah lahan terbuka di dekat perbatasan. Mereka hidup di sebuah gubuk dan tanpa alat komunikasi seperti TV dan radio. Orang ini bernama Raven dan istrinya Nastya. Raven adalah seorang yang memiliki 3 gelar pendidikan, yaitu matematikawan, fisikawan, dan ekologi. Keseharian Raven adalah menjadi guru fisika di sebuah sekolah. Di saat Raven mengajar, Nastya menghabiskan waktunya untuk memahat patung atau menggambar. Saat berada di kelas dan sedang mengajar, dia menjelaskan tentang cara menghitung kecepatan sebuah benda berdasarkan jarak dan waktu tempuhnya. Ada seorang murid yang bandel dengan sengaja melempar kertas ke arah papan tulis. Murid ini bernama Ivan. Raven langsung mendatangi Ivan dan memintanya untuk melempar kertas lagi ke arah papan tulis. Dan setelah Ivan melakukannya, Raven malah menghitung dengan rumus yang dia jelaskan sebelumnya dan berhasil mengetahui kecepatan kertas yang dilemparkan Ivan ke papan tulis. Seketika itu semua murid merasa kagum dan memberinya tepuk tangan. Saat sampai di rumahnya, Raven dan Nastya hanya tinggal berdua di tempat itu. Mereka terlihat sangat bahagia walaupun tinggal di tempat yang sederhana, dan mereka melalui hari dengan penuh kegembiraan. Di malam itu, Nastya memberikan sebuah patung kepada Raven. Nastya memberikan sebuah patung kecil berbentuk malaikat bersayap dan mengatakan bahwa patung itu akan melindunginya, dan Raven menerima patung itu dengan senyum dan lanjut turu. Keesokan harinya, Raven berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepedanya. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan 2 orang tentara yang sedang berjaga di situ. Raven tidak ingin ambil pusing dan hanya melewati mereka berdua. Sesampainya di sekolah, Raven heran kenapa sekolah itu kosong dan tidak ada orang satupun. Kemudian Raven melihat berita di TV bahwa tentara Rusia sudah menginvasi dan menangkap semua pejabat pemerintah di wilayah tersebut. Jadi dapat dipastikan kenapa sekolah itu kosong karena semua orang sudah mengungsi ke tempat lain. Sedangkan Raven tidak mengetahui berita itu karena di rumahnya tidak memiliki TV ataupun radio. Setelah mengetahui hal itu, Raven langsung buru-buru pulang ke rumahnya. Namun saat dia sampai di rumah, Nastya saat itu sedang disiksa oleh 2 orang tentara Rusia yang Raven lihat saat dia berangkat ke sekolah. Saat Raven berusaha menolong, dia juga ikut disiksa oleh kedua tentara tersebut. Mereka mengira Raven dan Nastya adalah seorang mata-mata karena tinggal di lahan terbuka dan merupakan perbatasan Rusia dan Ukraina. Raven menjelaskan mereka hanyalah orang biasa dan bukanlah seorang mata-mata. Kemudian salah satu tentara masuk ke rumah Raven dan membakar rumahnya. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Raven dan Nastya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Nastya mengambil sebuah batu dan akan menyerang 2 tentara tersebut yang mengakibatkan dia harus mati karena ditembak. Saat melihat itu, Raven tidak bisa menahan kesedihannya. Wajah Raven yang biasanya penuh kegembiraan berubah menjadi dingin dengan tatapan tajam yang dipenuhi rasa ingin balas dendam. Raven memeluk Nastya hingga dia tertidur. Kemudian ada 2 tentara Ukraina yang datang untuk menolong. Mereka membantu menguburkan jasad Nastya. Raven yang melihat puing bekas rumahnya yang terbakar tidak sengaja menemukan sebuah patung pemberian Nastya sebelum ia meninggal dan menyimpan patung itu. Akhirnya Raven dibawa oleh kedua orang itu ke markas tentara Ukraina. Saat sampai di markas, Raven mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan tentara Ukraina dan melawan Rusia untuk balas dendam. Akhirnya Raven bergabung dengan tentara Ukraina dan menjalani latihan ala militer di sana. Saat berlatih membongkar senapan, Raven terlihat bingung karena dia sama sekali tidak memiliki basic di militer. Dan akhirnya ada seorang yang memberikan contoh kepada Raven. Raven memperhatikannya dengan sangat seksama. Latihan berat terus dilalui oleh Raven. Hari demi hari dia terus berlatih mengasah kekuatan fisik dan mentalnya agar dapat bersaing dengan para seniornya.
Selain menjalani semua latihan berat itu, dia juga terus berlatih membongkar dan memasang senapan. Di saat jam istirahat, komandan markas itu mengatakan bahwa sniper yang mereka miliki masih sangat sedikit. Maka dari itu, dia meminta semua orang yang ada di situ untuk bergabung menjadi sniper apabila tertarik. Seperti yang diketahui bahwa sniper merupakan regu yang paling berat dan berbahaya, sehingga banyak orang yang takut menjadi sniper. Hanya ada beberapa orang saja yang bersedia menjadi sniper, termasuk Raven. Awalnya komandan pasukan tidak mengizinkan Raven untuk bergabung karena kemampuannya masih di bawah rata-rata. Namun Raven mengatakan dia akan membuktikan kemampuannya dengan membongkar pasang senapan AK-47 dalam waktu 20 detik. Komandan pasukan yang mendengar itu mempersilahkan Raven untuk mencobanya. Hal yang tak diduga adalah Raven menutup matanya dengan ikat kepala dan berhasil membongkar pasang senapan AK-47 hanya dalam waktu 18 detik. Semua orang yang melihat itu langsung memberi tepuk tangan kepada Raven, termasuk komandan pasukan. Raven pun bergabung menjadi regu sniper, dan wajah Raven yang awalnya terlihat culun, kini berubah menjadi serius dan garang. Dalam pelatihan menjadi sniper profesional, Raven dan yang lain mendapat penjelasan bahwa regu sniper adalah regu yang sangat ditakuti, karena mereka bergerak dalam penyamaran dan sangat sulit dideteksi. Sniper akan menembak saat ada suara tembakan lain atau suara ledakan. Hal tersebut dilakukan agar posisi sniper tidak ketahuan. Di saat pembagian senjata, ternyata Raven mendapat senapan model SKS. Seperti yang kita ketahui, SKS adalah senapan semi-sniper yang digunakan untuk jarak menengah, namun memiliki recoil cukup besar yang mempengaruhi tingkat akurasi, sehingga akan sangat sulit digunakan bagi seorang sniper. Namun Raven tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Saat berlatih menembak, seperti yang diduga, Raven tidak dapat mengenai sasaran karena senapannya sangat sulit digunakan. Selain berlatih menembak, mereka juga dilatih bagaimana menghitung sebuah jarak dengan rumus matematika. Karena Raven adalah seorang sarjana matematika, dia dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat hanya dengan sekali lihat. Kemudian Raven melihat senapan SKS-nya dan seperti menyadari sesuatu. Saat latihan menembak di malam hari, mereka harus mengenai sasaran yaitu sebuah lonceng. Hanya beberapa orang saja yang berhasil mengenai lonceng itu. Kapten tim juga mengira Raven tidak mengenai lonceng itu. Namun Raven mengatakan bahwa dia belum menembak. Dan saat Raven mulai menembak, Raven berhasil mengenai lonceng tersebut dengan senapan yang sangat sulit digunakan oleh seorang sniper. Karena kejadian itu, akhirnya Raven mendapat posisi pertama di regu sniper tersebut. Dan kini Raven resmi menjadi sniper profesional. Mereka mulai menjalankan misi pertamanya. Raven dan Kapten bersama regu penyerang memiliki misi mengalahkan posko penjagaan yang dilengkapi dengan senapan mesin. Saat bersiap menembak, tiba-tiba ada warga sipil yang akan melintasi posko tersebut. Saat penjaga mulai menggeledah mobil warga sipil yang akan melintas itu, Raven dan yang lain mulai menembak dan berhasil melumpuhkan semua penjaga yang ada di situ dan menyelamatkan warga sipil. Kapten memberi selamat karena misi pertama Raven sukses. Sesampainya di markas, Raven melihat patung pemberian Nastia dan segera tidur. Di hari berikutnya, salah satu teman Raven yang bernama Klim sedang menjalankan misi mengintai di wilayah musuh. Namun tanpa dia sadari, ada seseorang yang sudah mengawasi mereka yang juga merupakan seorang sniper. Dan sniper ini bernama Seri. Dia adalah seorang sniper elit yang dimiliki Rusia. Tanpa berlama-lama, Seri langsung menembak Klim dan dia tewas saat itu juga. Di lain tempat, Raven dan Kapten kembali menjalankan sebuah misi. Misi mereka adalah menyerang tentara Rusia yang sedang melakukan patroli di wilayah perbatasan dan memasang bom di jalan yang menjadi rute patroli. Tugas Raven adalah menembak pemicu bom itu agar meledak. Saat tentara Rusia akan melintasi tempat itu, Raven melihat muridnya saat masih menjadi guru. Mantan muridnya itu adalah Ivan, si anak bandel yang pernah melemparnya dengan kertas. Ternyata Ivan sudah bergabung dengan tentara Rusia. Karena misi Raven adalah mengalahkan tentara Rusia dan balas dendam terhadap kematian Nastia, Raven pun tidak punya pilihan lain selain membunuh mantan muridnya sendiri. Setelah kejadian itu, komandan pasukan Rusia mengetahui penyerangan tersebut dan memerintahkan Seri untuk melindungi pasukan Rusia yang beroperasi di wilayah perbatasan. Di hari berikutnya, Raven dan Kapten kembali menjalankan misi pengintaian. Tidak lupa Raven membawa patung malaikat pemberian dari Nastia. Saat itu misi mereka hanyalah mengawasi tentara Rusia yang sedang berjaga. Namun Raven melihat salah satu dari tentara tersebut adalah orang yang telah membunuh Nastia dulu.
Wajah Raven yang awalnya tenang kemudian berubah menjadi marah dan ingin segera menembak orang itu. Kapten memerintahkan Raven untuk tidak menembak, namun karena sudah dikuasai emosi dan perasaan balas dendam, Raven langsung menembak orang itu. Tanpa mereka sadari, ternyata pasukan tersebut sedang dijaga oleh Seri, seorang sniper elit dari Rusia. Setelah tahu pasukan Rusia diserang oleh sniper, Seri segera mencari sniper yang menembak pasukan Rusia. Di sini Raven melakukan kesalahan karena terus menembak, sehingga lokasinya berhasil diketahui oleh Seri. Seri segera membidik sniper yang menyerang pasukannya dan menembak. Dan peluru Seri berhasil mengenai kapten. Kemudian Seri memerintahkan pasukan pengebom untuk menyerang lokasi Raven. Sambil menggendong kapten, Raven berusaha berlindung dari hujan bom yang diarahkan kepadanya. Kapten pun tidak berhasil diselamatkan, dan Raven disalahkan karena sudah melakukan hal ceroboh yang membuat kapten terbunuh. Kemudian Raven diperintahkan untuk membunuh orang yang telah menembak kapten, yang tidak lain adalah Seri. Raven tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena kematian kapten yang disebabkan oleh kecerobohannya. Di hari selanjutnya, di sebuah gudang tua dan sudah tidak terpakai, terdapat seorang sniper yang berada di dalam bangunan dan berbicara kepada rekannya. Rekannya tersebut berada di tumpukan sampah yang ada di depan gudang. Mereka adalah sniper dari Rusia yang sedang mengintai. Namun saat mereka mengobrol, ada seseorang yang sudah mengawasi tempat itu. Orang yang mengawasi tempat itu tidak lain adalah Raven. Karena kapten sudah terbunuh, maka Raven sekarang menjalankan misinya sendiri. Saat sniper yang berada di tumpukan sampah bergerak, Raven segera menyadari itu dan langsung meluncurkan tembakan tepat di kepala. Sniper yang berada di dalam bangunan menyadari itu dan membalas tembakan Raven, namun dia meleset, dan Raven langsung menghabisi dua sniper itu. Saat sedang beristirahat, Raven mendapat telepon bahwa sniper elit Rusia sudah mulai bergerak. Lalu mereka berencana untuk melakukan penyerangan secara diam-diam. Raven segera mengambil snipernya dan segera menuju markas. Raven masuk ke dalam sebuah tim penyerang. Komandan pasukan menjelaskan bahwa Seri sudah menghabisi 3 sniper mereka dan beberapa pasukan yang mengoperasikan senapan mesin. Mereka sudah mengetahui lokasi Seri dan pasukannya, yaitu di sebuah pabrik kimia dekat wilayah perbatasan. Salah satu dari mereka bertanya kenapa mereka tidak langsung meledakkan pabriknya saja. Itu justru lebih mudah daripada penyerangan. Lalu Raven menjelaskan bahwa pabrik itu terdapat zat bernama klorin. Jika diledakkan, zat itu akan menyebar dan berdampak buruk bagi lingkungan. Mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah sniper yang akan mengintai dari jarak jauh dan menghabisi para penjaga secara bersamaan. Kemudian kelompok kedua akan menyusup ke tempat itu dan menghabisi Seri. Dan yang bertugas untuk membunuh Seri adalah Raven. Hari penyerangan pun dimulai. Raven mulai mendekati lokasi musuh dengan berlahan agar tetap tersembunyi. Dari dalam bangunan terlihat Seri yang sedang berjaga. Dia tidak sendiri, tapi ada 2 rekan Seri yang juga merupakan seorang sniper. Sementara itu, kelompok Raven juga sudah mengawasi tempat itu dari jarak jauh dan siap menembak para penjaga saat waktunya tepat. Akhirnya Raven sudah sampai di wilayah musuh. Dia segera menembak 2 orang penjaga yang ada di situ. Dan ternyata salah satu dari penjaga itu mengenali Raven. Dia adalah salah satu tentara yang dulu sudah membakar rumahnya dan membunuh istrinya. Tanpa pikir panjang, Raven segera menghabisi orang tersebut. Dari lokasi itu, Raven juga melihat salah satu sniper musuh yang merupakan rekan Seri. Di saat yang sama, mereka mendapatkan kode untuk menembak para penjaga. Lalu dengan waktu yang bersamaan, mereka menembak para penjaga yang ada di situ, dan semua penjaga langsung terbunuh dalam sekejap. Raven juga berhasil menembak salah satu sniper yang menjadi rekan Seri, kemudian masuk ke dalam bangunan tempat Seri berada. Seri tidak mengetahui bahwa semua penjaga dan salah satu temannya sudah terbunuh. Bahkan dia juga tidak mengetahui bahwa Raven sudah berada di bangunan itu untuk mensabotase mereka. Seri yang sedang memantau mencoba menghubungi rekan yang lain, namun tidak ada jawaban. Hanya ada satu rekannya saja yang masih menjawab. Karena ada yang tidak beres, dia meminta rekannya yang masih hidup untuk menjaga pintu masuk dan melihat keadaan rekannya yang lain. Saat mengetahui rekannya terbunuh oleh sniper, dia segera menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Seri segera memerintahkan temannya untuk kembali ke posisi dan mencari lokasi sniper musuh. Namun saat Seri kembali ke posisinya, dia melihat sebuah patung malaikat.
Dan tiba-tiba Raven muncul dari atas lalu membunuh Sherry dan menusuknya dengan pisau. Sementara itu untuk rekan Sherry yang masih selamat, saat dia akan kembali ke posisinya, tiba-tiba ada sebuah granat yang ada di situ dan akhirnya dia juga terbunuh. Di saat yang sama, tentara bantuan yang diminta Sherry telah datang. Namun saat mereka tiba, mereka langsung disambut dengan tembakan sniper dari jarak jauh dan mereka tidak tahu dari arah mana sniper itu menembak. Tidak ada satu tentara musuh yang tersisa di tempat itu. Raven dan timnya telah berhasil memenangkan pertempuran. Kemudian Raven kembali ke rumahnya yang lama dan mendatangi makam Nastya. Raven mengucapkan salam perpisahan dan segera meninggalkan tempat itu. Kini Raven adalah seorang sniper elit yang terus berjuang dan bertempur melawan tentara Rusia. Dan film pun tamat.